Saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Gelar tertinggi. Oh, siapa nih? Kita mute all dulu. Udah ya. Oh, udah. Jadi gelar tertinggi dari Allah itu bukan sarjana, magister, doktoral atau certified bukan, tapi gelar tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya, yaitu Introduce to Holistic Therapy. Setelah tadi siang sama saya ya, Excellent Interpersonal Communication, Intro to Excellent Interpersonal Communication. Hari ini bersama Coach Farid Wajdi, saya izin baca profilnya, nyontek nih di Microsoft Word ya. Teman-teman juga bisa lihat. Beliau merupakan pembicara internasional Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Presiden ASEAN Hypnotherapist Association, Islamic Hypnotherapist, Inspirator Perubahan, Motivator, Grafologis, NLP Trainer, kemudian mana nih? Hypnotherapy Trainer, Public Speaker, Founder FWN Business and Motivator School, tersertifikasi Trainer Utama BNSP Kemenaker Trans RI, Pembimbing Hipnoterapi Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia, Pimpinan dan Pengasuh Pesantren Motivator Quran Tazaka Bogor, Ketua Yayasan Majelis Tazaka Indonesia, penulis buku grafologi bestseller, Grafologi The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto-Writing, penulis buku Second Change bersama para motivator Indonesia, Certified Handwriting Analysis sama Master Yosandi, salah satu pakar grafologi terkemuka di Indonesia, alumni STMI dan Top 30 Sakti Saputra STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Farid kami persilahkan. Tepuk tangan. Terima kasih Gurunda, Mas Sakti Saputra, yang nggak henti-hentinya beliau selalu memfasilitasi alumni-alumninya menjadi orang-orang hebat, lalu STMI berbagi, kelas-kelas yang lainnya ya. Semoga Gurunda, Mas Sakti selalu Allah berikan kesehatan, diberikan kemudahan semua urusan, dan terus menjadi manusia yang sangat bermanfaat buat Indonesia. Amin. Baik, teman-teman semua, begitu juga STMI ya, Mas Sakti, STMI-nya makin maju, makin berjaya, Amin. makin go internasional lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan juga buat yang berpuasa. Mudah-mudahan ini sudah masuk puasa ke-15 ya. Kalau nggak salah, sudah pertengahan bulan. 16 ya? 16 atau 17? 16 ya. Sudah melewat pertengahan bulan, mudah-mudahan yang sudah terlewati itu kita bisa jalani dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan kondisi keimanan yang kuat. Dan artinya ada waktu setengah bulan lagi bagi kita untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita betul-betul mencapai derajat takwa itu sendiri. Kalau misalkan bingung-bingung, nanti saya bikin certified mutakin deh, biar jadi ada certified bertakwanya. Tadi Mas Sakti sudah bilang bahwa di mata Allah itu bukan tentang sertifikasinya, bukan tentang kegantengan, kecantikan, harta, benda, jabatan, bukan itu. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di mata Allah itu adalah
orang yang paling sempurna ketakwaannya. Ngomong-ngomong tentang takwa nih di bulan Ramadan ini ya. Ini saya diminta untuk sharing introduce to holistic therapy. By the way, tadi makasih ya Mas Fakti sudah memperkenalkan profil saya. Ya, sepertinya keren gitu, sepertinya gitu ya. Keren banyak banget. Ya, memang itu sudah saya lalui semua ya. Sudah dilalui semua, tapi 2 tahun ini justru saya sedang sedikit demi sedikit melepaskan semua keglamoran itu, justru malah kembali ke kampung yang ingin menjadi employee of Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kabulkan. Saya sedang merintis sebuah rumah tahfidz, juga pesantren motivator Quran, yang insya Allah tahun ini akan launching program baru kami, yaitu Muslimpreneur. Jadi sekolah Muslimpreneur atau sekolah entrepreneur untuk seorang Muslim ini saya akan fokuskan kepada bidang travel. Gimana caranya seorang belajar nggak usah mahal-mahal, dengan waktu tertentu mungkin sekitar 4-6 bulan, biayanya nggak usah mahal-mahal, 500.000 cukup lah ya. Untuk biaya 6 bulan atau 3-4 bulan kayaknya murah banget. Dengan konsep bagaimana muridnya ini bisa menjadi seorang pemilik dari sebuah travel, gitu. Kemudian juga dia punya hak usaha travel. Kemudian dia juga bisa pergi umroh gratis. Wah, ini sedang saya konsep. Kemudian dia juga bisa menjadi mutawif juga, dan lain sebagainya lah. Jadi kalau ada teman-teman yang mau atau berminat bergabung, mumpung belum saya launching, kemungkinan launchingnya itu sekitar 5 juta, tapi jadinya 500.000. Angkatan pertama mungkin segitu. Karena kalau mau bikin travel sendiri kan lumayan, Mas Artin. Ya enggak? Betul. Dia harus ruko, harus izin ke Kemenkumham, harus izin ke Kemenak, harus ikut banyak banget lah gitu persiapan yang itu nggak cukup 10 juta gitu. Bisa ya puluhan juta lah gitu. Nah, saya dengan tim sedang mengonsep bagaimana orang bisa kalau pengen usaha travel umroh atau pengen jadi pembimbing umroh, 500.000 cukup lah. Untuk angkatan pertama, angkatan kedua mungkin naik 1 juta kali. Baik. Itu sekilas tentang apa yang sedang saya jalankan, karena itu semua juga akan dilakukan sebagai bentuk pengabdian ya pada masyarakat supaya orang bisa umroh semua gitu. Karena selama ini banyak orang yang berpikir naik haji jika mampu, pergi umroh kalau mampu, itu mindset yang salah sebenarnya. Nah, sedangkan kita cari konsep mudahnya dan ternyata ada gitu. Skip, udah cukup. Saya lagi nggak promosi soalnya kebanyakan cerita ntar nggak enak. Baik teman-teman semua, kita akan mengenal tentang holistic terapi ya. Ini sebenarnya ide gagasannya adalah dipikirkan oleh Mas Sakti sebagai guru saya. Dan ternyata memang kalau dipikir-pikir, dan bukan hanya dipikir-pikir ya, faktanya, saya ingin bertanya gitu, apakah Anda semua sehat? Itu sebuah tanda tanya untuk diri kita semua. Apakah sebenarnya hari ini saya betul-betul sehat? Silakan di komen di chat. Silakan dijawab pertanyaan Coach Farid ya. Pertanyaan yang sangat susah atau sangat sederhana ini ya. Apakah teman-teman semuanya sehat? Bisa diketik di Zoom group chat ya. Ya kalau ditanya, sebenarnya hari ini saya tuh sehat nggak sih gitu? Sehat nggak sih hari ini teman-teman? Pak Juni ini alhamdulillah sehat. Menurut saya. Alhamdulillah gitu. Sehat menurut saya. Yes, thank you very much. Jazakumullah khair, syukran katsiran. Sekarang ini, ketika ada pertanyaan, gimana apa kabarnya? Apa kabar Pak? Gitu ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Wah. Iya. Tolak ukurnya kita mengatakan kita sehat itu apa? Apakah karena tidak sedang COVID? Apakah tolak ukurnya fisik kata? Seringnya kondisi fisik sehat tuh. Ini Mbak Megi apa Mas Megi?
Mbak Megi Lestari Mahmud. Ya. Tolak ukurnya apa? Fisik. Nah, seringnya kondisi fisik. Ada lagi yang lain, mungkin tolak ukurnya duit kantong gitu. Nah, ini luas ini bahas sehat ini. Dari mana sih kita lihat sehat tuh? Silakan yang lain. Ya, memang betul sekali. Rata-rata orang kalau berbicara tentang sehat, tolak ukurnya selalu fisik. Saya tidak sedang demam, saya tidak sedang COVID, saya tidak sedang pusing, saya tidak sedang panas, gitu ya. Saya tidak sedang flu, saya tidak sedang sakit perut, saya tidak sedang muntaber, saya tidak sedang sakit jantung, dan lain sebagainya, gitu ya. Selalu tolak ukur adalah fisik. Dan hampir semua orang hanya terfokus pada fisik. Fisiknya sakit, baru dia sibuk ngobatin. Mungkin itu ya dari sudut pandang mengenal diri juga sih sebenarnya. Sebenarnya manusia itu apa sih gitu. Sedangkan kan kalau kita kaji lebih dalam, manusia itu bukan sekedar fisik. Ya enggak? Fisik is only casing. Fisik hanya sebuah alat atau kendaraan kita di muka bumi, sedangkan yang menggerakkannya bukan fisik. Ya. Ini sekedar alat untuk kita hidup di dunia aja, fisik itu. Coba kalau misalkan fisik adalah manusia, manusia adalah hanya fisiknya, ya coba aja kalau nggak ada ruhnya. Ada yang mau ngobrol nggak tuh dengan fisik itu sendiri? Fisiknya nggak demam loh, nggak COVID, cuma nggak ada ruhnya doang gitu. Apakah masih dianggap itu sedang tidak sakit? Itu selesai sudah. Ya nggak? Nah, ini kebanyakan manusia berpikir bahwa manusia itu hanyalah fisiknya saja. Fisiknya sakit, dia rasakan. Fisiknya sehat, dia rasakan. Fisiknya lapar, dia kasih makan. Oke? Fisiknya sedang capek, kelelahan, dia bisa merasakan. Tetapi mereka kebanyakan lupa ada dua variabel lagi yang harusnya kita perhatikan. Apa itu? Manusia itu terdiri dari 3 variabel. Ada fisik, ada pikiran, dan ada jiwa. Nah, kebanyakan orang, kalau dia sakit fisik, masih pede untuk mengungkapkannya. Saya sedang sakit gigi, Pak. Sakit gigi, ya. Saya sedang sakit perut, Pak. Sakit perut, mules. Lagi pusing, Pak. Lagi flu. Bahkan COVID yang tadinya orang malu-malu, sekarang pede aja. Kemarin saya kena COVID, Pak. Coach Farid nih LC ya, lulusan COVID. Leicester of Cairo. Tapi coba, yang 2 hal yang lain, orang mengungkapnya alergi. Mengungkapnya tabu banget. Pak, saya sedang sakit jiwa, Pak. Ada nggak orang aku kayak gitu? Orang pada lari kayaknya ya. Mas Sati, mohon maaf, saya sedang sakit jiwa nih. Nggak bisa ngisi. Atau yang satu lagi jarang juga orang mengatakan saya sedang sakit pikiran. Karena yang 2 ini jarang sekali orang sadar bahwa itu pun perlu diperhatikan supaya sehat. Iya. Banyak loh orang-orang yang sakit jiwa tapi merasa dia sehat. Ya. Padahal hidupnya sehari-hari bermasalah dan nggak henti-henti. Kacau, stres, depresi. Sakit fisik kita bisa obati. Datang ke dokter gigi sakit gigi, ke dokter kalau dokter gigi sakit gigi dokter gigi gitu ya. Kalau sakit perut dokter perut gitu ya. Sakit kaki dokter kaki. Oh nggak ada ya. Sakit paru dokter paru ada gitu. Ya. Kita fokus ke situ. Tapi ada orang yang sakit jiwanya
dia biarkan semakin hari semakin sakit. Bahkan kadang-kadang dia bangga dengan sakit jiwanya, justru bukan diobati, tapi malah dibiarkan sakit, malah dipelihara sakitnya semakin parah, semakin hari semakin parah. Dan dia sendiri yang melihara supaya sakitnya tambah parah. Itu ada. Sampai pada saat dia mentok sendiri, dia bingung lagi mau memperbaikinya seperti apa, mengobati seperti apa, akhirnya dia putuskan untuk, udahlah, selesai aja hidupnya, bunuh diri aja. Bayangkan. Kondisi sakit hati atau sakit jiwa yang tidak terlihat secara fisik justru bisa berakibat lebih fatal dibanding sakit fisik itu sendiri. Dan ini jarang orang yang perhatikan. Iya nggak? Iya. Ada lagi, kalau sakit jiwa giliran udah parah baru ketahuan. Udah menjadi orang gila gitu ya, baru ketahuan. Udah ngebentur-benturin diri ke tembok, tuh baru dia merasa ketahuan. Udah skizofrenia, baru ketahuan. Udah stroke, baru ketahuan. Tapi ketika gejala-gejala ringan itu yang harusnya bisa dicegah sejak awal, banyak orang nggak merasa mereka sakit, mereka tenang-tenang aja. Padahal di dalam dirinya berteriak-teriak, meronta-ronta, ingin tenang, ingin damai hidupnya, tapi setiap hari dia menangis di dalam dirinya. Ya, Iya. itu yang kedua. Ada lagi masalah pikiran. Ini juga sebuah penyakit yang hampir orang tidak menyadarinya. Ini, kalau misalkan saya tanya, kita semua tiap hari berpikir nggak? Berpikir. Pikir. Berpikir ya. Terus gimana cara menggunakan pikiran itu? Ada yang mau jawab? Action. 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 Actionnya kayak gimana? Itu kalau Kayak gimana? Gimana tuh actionnya tuh? Ya, kan sedang berpikir kan? Lakukan proses kaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Dan kaitan juga dengan fakta. Media lakukan aktivitas. Lakukan proses kaitan antara fakta dengan informasi-informasi yang ada gitu, Coach. Mantep banget jawabannya. Proses analisa aja itu. Ya, kebanyakan orang tidak mengerti apa itu pikiran dan bagaimana cara menggunakannya, kecepatannya seperti apa, kemudian juga hasil dari pikiran itu bagaimana, secepat apa pikiran kita merespon dunia. Banyak orang yang nggak terpikir ke situ. Ya nggak? Ibaratnya gini, di sini siapa yang bisa bawa mobil? Ada? Yang bisa bawa mobil ada? Ada yang bisa bawa mobil? Bisa bawa mobil? naikin bisa Pak, bawa nggak bisa. Dia keren. Naik mobil bisa ya? Bawa bisa Coach, bawa. Mobil-mobilan apa? Mobil-mobilan. Kalau dibawa mobil bisa. Asik. Cakep. Orang ibarat orang yang mengendarai mobil itu. Nggak semua orang bisa mengendarai mobil. Ya, nyupir gitu ya. Kemudian misalkan Mas Bahrun misalkan nggak bisa mengendarai mobil, anggap aja gitu ya. Kemudian harus mengendarai mobil di jalan tol, dia menjadi supirnya untuk per jam. Kira-kira apa yang terjadi? Orang mengendarai mobil
80 km minimal ya, sampai 100 km per jam di jalan tol, dan dia nggak ngerti gimana sih mobil itu. Apa yang terjadi kira-kira? Lumayan kecelakaan. Lumayan kecelakaan, apalagi? Enjoy aja Pak, injek pedal gasnya tuh. Injak pedal gas, yang terjadi apa? Dia nggak ngerti mobil loh. Dia ngebus kenceng-kencengnya, mau belok kayak gimana, mau orang nggak pernah bawa mobil gitu. Kecelakaan. Apa? Mencelakakan orang lain, bisa jadi kan gitu. Terus apa? Mobilnya rusak. Pasrah, coach. Mobilnya. Apa Mas Eza? Pasrah. Pasrah. Bingung. Ya. Atau bahkan nggak gerak sama sekali. Dia mau injak gas, dia injak, kok nggak jalan-jalan. Ternyata dia nginjak rem gitu. Mungkin orang nggak ngerti mobil, dia mengendarai mobil. Harus ngebut lagi. Itu yang terjadi kira-kira. Dia bisa ngebut nggak jelas, tabrakan, menabrak orang, celaka, mencelakai orang, nggak gerak sama sekali, bingung, dan lain sebagainya. Itu ibaratnya orang mengendarai kendaraan dan dia nggak ngerti apa itu kendaraan. Sekarang kita setiap hari menggunakan pikiran kita. Dan semua orang setiap hari menggunakan pikirannya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti apa itu pikiran dan bagaimana cara menggunakannya. Nggak tahu. Apa yang terjadi? Sama kayak mobil tadi. Bingung. Diem aja. Nggak bergerak sama sekali. Kecelakaan. Mencelakai. Ya. Nabrak sana, nabrak sini. Ini kayak gitu. Stres, depresi, bunuh diri kan gitu. Nah, ya nggak? Itulah berarti penting untuk kita semua memahami bagaimana sih cara kerja pikiran. Memahami bagaimana pikiran yang sehat, itu penting. Jangan-jangan selama ini, kok hidup saya stres terus ya? Kok hidup saya galau terus ya? Kok hidup saya bingung ya? Jangan-jangan saya tuh nggak bisa menggunakan pikiran saya. Mobil sebagus apapun, kalau mesinnya mogok ya nggak bisa jalan. Mau dia Lamborghini atau Lamborghini atau Lamborgono, sama aja nggak begitu. Ya nggak? Mesinnya mogok. Nah, sekarang kita fokus di body gitu ya, fokus di fisik. Muka diganteng-gantengin, ya nggak sanggup ke salon, dia pakai kamera 360. Pakai filter gitu. Tapi baju dicakepin gitu ya, digagah-gagahin lah, dia fitness apa segala macam, makan bagus. Yes, itu fisik. Tapi kalau isi kepalanya kosong gimana? Ya kan gitu. Manusia itu justru dinilai bukan dari fisiknya loh. Yang membuat manusia berharga itu salah satunya kepalanya. Ya. Coba ayam, nggak ada kepalanya, dijual di pasar, laku, bahkan mahal. Kambing, nggak ada kepalanya, laku, mahal. Coba ente naik angkot, nggak ada kepalanya. Lari orang, bos. Takut. Kabur, bos. Gratis itu. Apalagi jam 12 malam. Duh. Kalau orang nggak ada kepalanya, selesai gitu. Ya nggak? Sedangkan kebanyakan orang berpikir investasi untuk fisik. Untuk fisik. Lupa investasi untuk pikiran. Bagaimana cara menggunakan pikiran yang baik. Sedangkan hidup di dunia ini yang disebut sehat itu harus ketiga-tiganya sehat. Fisiknya sehat. Pikirannya pun harus sehat. Jiwanya pun harus sehat. Itulah yang disebut holistik. Sehat secara holistik. Nah, kan gitu. Kalau berbicara kesehatan fisik, nggak usah konsultasi dengan saya, dokter banyak ya. Ada mau cerita gimana caranya supaya saya nggak sakit gigi, datang ke dokter sakit gigi, ke dokter gigi gitu ya. Supaya nggak demam ya, datang ke dokter umum gitu.
Tapi ini ada sesuatu yang tidak nampak, bahkan tidak terfikirkan oleh kebanyakan orang, bahwa pikirannya harus sehat, jiwanya harus sehat. Gimana cara mulainya? Kan gitu. Nah, selama ini kita gimana? Pernah kita kecewa, sakit hati, marah, dendam? Pernah banget. Pernah banget. Silakan Mas Eza diceritain. Pernah banget. Pernah banget. Ayo ngaku aja dah, Ya. Ramadan nih, kudu Semua jujur. semua pernah. Kayaknya semua pernah. Ya, semua pernah. Dan itu orang bilang manusiawi lah gitu ya. Tinggal ketika kita merasa sakit hati, merasa dikecewakan, marah, itu berapa lama kita marahnya? Berapa lama sakit hatinya? Tergantung, Coach. Apa yang digantung? Silakan. Apa yang digantung? Tergantung marahnya ke siapa. Asik. Iya. Kalau Mas aja berapa lama pengalaman itu dulu? Ya, Berapa lama pengalaman marahnya itu kepada satu orang itu? tapi jarang. Hah? Biasanya ada yang sampai sekarang, kadang kalau diingat lagi emosi lagi, kadang enggak. Tergantung. Kalau dia baik ya hilang lagi emosinya. Oh, Asik. masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Mas Afif? Alhamdulillah. Siapa Mbak ya? Kenapa, Coach? Maggie. Kenapa, Mas Coach? Afif pernah marah juga? Siap, Coach. Kenapa? Pernah marah, kecewa, tersakiti, mungkin jadi dendam. Wah, pernah. Berapa lama itu? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang sih. Mantap. Jujur pahalanya besar. Iya. Pengalaman. Iya, kan harus jujur, Coach. Apa Betul. perasaannya ketika masih marah sampai sekarang? Kalau ingat Aduh, dia. Jujur lebih baik. Betul. ditinggal nikah. Wah, Waduh, itu ditinggal jangan di sini. Gawat. Tenang aja, habis Ramadan ada bulan Syawal. Tenang aja. Amin, Bismillah, amin, insya Allah mudah-mudahan dapat. Amin. Oke. Tinggal kecewanya sampai sekarang. Kalau tapi kadang-kadang iseng lihat Instagramnya dia gitu ya. Wah, Coach Farid sepertinya berpengalaman ya teman-teman ya. Iya, betul. Pengalaman. Bisa sedih lagi. Iya. Coba kalau nggak nanya nggak jawab aku. Sekalian diterapi. Aduh. Kang apa Mas Eza sama juga. Jangan tinggal nikah aja. Enggak. Emosi mungkin karena dulunya masih masih labil lah. Kata orang. Labil. Sekarang udah enggak kayaknya. Lumayan. Masih ada perasaan sebelnya kalau ingat dia? Kalau masih sebel sih masih ada. Kadang memang mungkin karena dulu memang ada suatu kejadian yang bagi saya memang sangat-sangat ya kata orang berbahaya untuk saya diri sendiri, untuk pribadi dan orang tua saya. Jadi emosinya masih sampai sekarang. Tapi kadang kalau udah udah baikan lagi, kalau udah lebaran ya baik lagi. Iya. Nanti habis lebaran ngambek lagi. Habis lebaran Idul Adha. Habis lebaran gimana nih jadinya? Terus kalau misalkan sekarang nih ingat dia gitu kan masih ada perasaannya gimana sih gitu? Kalau ingat sih ya gitu. Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Sebenarnya bagi saya. Move on dong. Move on dong. Bukan cewek. Kok bahas percintaan ya? Bukan cewek, tenang, bukan cewek. Oh, berarti Ya biar bukan cewek. aja seneng cowok. Hampir. Enggak. Emosi fisik. Masih kesimpan aja gitu. Ada nggak Mbak Maggie? Tuh, Mbak Lestari. Kenapa, Coach?
pernah punya rasa marah sama orang, sebel, bahkan kesimpan terus gitu? Atau mungkin sampai sekarang masih sama kayak Mas Afif gitu? Enggak. Masih kebayang-bayang? Alhamdulillah enggak pernah marah. Aduh, ke jadi orang. ke bawah sayanya tuh. Beneran enggak pernah marah. Maksudnya ya bukannya enggak pernah marah, emosi paling emosi gitu, tapi enggak yang dibawa sampai ke hati. Wih, Tapi kan marah. Ya gitu doang gitu. Jadi Tapi marah dia juga kalaupun itu. itu masalahnya, iya benar, kalau masalahnya pekerjaan, terus masalah keluarga atau masalah apa gitu. Udah segitu aja. Banyak yang bilang malah aku juga nggak bisa mengekspresikan sedih juga aku nggak bisa. mantap. Jadi aku orangnya datar. Aku orangnya datar beneran. Aku orangnya datar. Flat, datar. Flat. Heeh. Karena teknologi yang Jadi bagus itu. udah nggak ini gitu, nggak yang kayak Mas tadi kan, makanya aku bilang move on gitu, mau laki-laki mau perempuan ya, karena memang aku orangnya kayak gitu. Begitu ada yang ngomongin gitu, udah sebatas dengar, paling ya udahlah, mungkin memang kurang introspeksi dari akunya, udah gitu doang. Nice, mantap. Oke, nah pertanyaan itu lanjut ya kita ya. Lanjut. Kalau Lanjut. panjang, Mas Eja sama Mas Afif suruh hati lebih panjang lagi. Sampai sahur lah, Coach. Kita bukber di sini. Sekalian bukber di Zoom. Sekalian terawih. Ya asal nasi kotaknya dikirim aja. Nasi bok dikirim. Dikirim lewat chatting gitu. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan tadi ini menunjukkan untuk mengukur kemampuan hati atau jiwa kita dan pikiran kita dalam mengolah permasalahan. Nah, contoh tadi, oh iya ternyata ada loh ya Mbak Maggie, contoh. Setiap orang pasti punya masalah dong. Pernah disakitin, pernah dikecewain, pernah dikhianatin dan sebagainya. Kalau dikhianatin ingat Mas Afif. Tapi tenang Mas Afif, saya juga pernah ngalamin yang sama kok. Tuh kan, bener kan, Coach Farid berpengalaman. Karena pengalaman makanya bisa berbicara. Biasanya gitu. Kalau punya pengalaman saya nggak punya konsep ini. Satu nasib ya, Coach. Satu nasib Satu nasib ya. Satu nasib. Iya. Iya. Kayaknya bareng kan sakit hatinya. Iya. Cocok bikin grup WA bareng. Grup WA pasukan sakit hati. Ya, pertanyaan ini membuat kita membuat tolak ukur gimana sih kemampuan kita dalam memanage hati dan pikiran kita dalam menghadapi masalah. Ada orang yang tadi kayak Mbak Maggie, ya masalah saya juga punya, cuma ya easy going aja lah, selesai cukup gitu ya, nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah berlarut. Toh saya juga punya hak untuk merdeka, untuk bahagia lagi, untuk senang-senang lagi kan gitu. Tapi ada juga orang yang senang juga, mungkin kayak Mas Abdul atau Mas Eza, senang dia memelihara masalahnya gitu. Saya tuh nyaman banget loh dengan masalah ini gitu. Kalau itu menemani saya seumur hidup. Ya ada orang-orang kayak gitu kan, kayak Mas Afif, berapa lama udah mungkin tersakiti dan kalau ingat si dia itu si doi itu aduh ngenes lagi gitu ya. Itu tandanya luka di dalam batin kita belum selesai. Ya. Seperti kayak tadi Mas Eja, ya kalau dia berbuat lagi sih, saya bisa jadi keingatan yang dulu-dulu. Berarti luka yang selesai terobati. Benar. Gitu. Kayak Mas Afif, kalau ingat dia lagi, apalagi dia dengan pasangannya, aduh ngenes gitu. Membuat saya makin ngenes gitu. Itu tuh ada luka masa lalu yang belum terobati. Artinya kesehatan kita hari ini belum secara holistik. Nah, benar. Luka batin. Kan gitu. Berarti kalau tanya, apa kabar hari ini? Dibilang sehat sih nggak juga, soalnya saya masih galau dengan mantan saya sih. Jujur banget. Sehat ya fisiknya. Sehat iya. Fisiknya. Sehat Hatinya fisiknya enggak ya? doang, gitu. Hatinya yang kayak Hatinya masih Pemikirannya galau. Pemikirannya galau. Gitu.
Nah, dalam hal ini, STMI memberikan sebuah solusi namanya holistic therapy. Gimana supaya kita tuh sehat secara holistik. Pikiran kita sehat, hati juga sehat, fisik juga sehat. Jadi kita tuh pernah terdoktrin dengan konsep mens sana in corpore sano. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Lalu di dalam jiwa yang sehat terdapat salah terbalik ya. Di dalam tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang kuat apa gitu ya? Ya gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setuju nggak, Mbak Megi? Setuju sih. Nah, karena ternyata kita setuju pada pendapat yang salah, akhirnya kita salah. Ya, itu. Faktanya kan nggak gitu kan. Faktanya banyak orang yang tubuhnya sehat, jiwanya hancur. Badannya gede, gagah, sterok gitu ya. Hatinya Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty. Cicil. Berarti nggak cocok. Apa yang pernah kita terima dulu waktu SD gitu ya, diajarkan oleh guru-guru kita, mens sana in corpore sano, pertanyaan ke sana, jawabnya ke sono. Jawabnya ke sono. Mens sana in corpore sano, orang nanya ke sana, jawab ke sono. Nggak nyambung artinya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kita tubuhnya sehat-sehat aja. Ternyata jiwanya rapuh, jiwanya sakit, jiwanya lemah. Yang seharusnya dibalik. Nah, saya mengambil konsep dari Rasulullah, Nabi saya. Apa? Fil jasadi mudghah, fa idza fasadat jasadu kullu, wa idza Benar. Itu konsep yang benar kayak gitu. Di dalam tubuh kita tuh ada segumpal daging yang kalau dia sehat, sehatlah seluruh badannya. Kalau dia sakit, sakitlah seluruh badannya. Itu kalbu, hati. Orang sehat itu bukan sekedar fisiknya nggak sehat, tapi dia juga harus merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Gitu kan? Jadi kalau hatinya kita tenang, hatinya kita bahagia terus, hatinya kita mudah move on, mudah memaafkan, tenang-tenang aja ketika disakiti. Nah, itulah orang yang sehat. Nanti berdampak kepada fisik, fisiknya pun akan sehat. Coba, ada orang yang sakit, dia merasa sakit fisik gitu. Dia merasa sakit fisik. Tapi dokter cek, nggak ada sakit apa-apa di badan dia. Cuma kalau nggak diobatin, merasa masih sakit terus. Namanya penyakit psikosomatis. Nah, apa yang diberikan oleh dokter? Yang diberikan oleh dokter adalah obat placebo. Ini ada apotek nih, apoteker nih, Mas Dimas. Ya. Ada obat placebo, obat palsu, isinya paling agar-agar, gitu, atau rumput laut, atau apalah gitu. Itu diberikan buat orang-orang yang memiliki penyakit psikosomatis. Ya nggak, Mas Dimas? Enggak juga, Coach. Gimana tuh? Silakan. Boleh dijelasin, Mas Dimas? Iya. Biasanya dikasih obat sih, Coach. Cuma ini apa namanya itu? Biasanya untuk tidur aja. Nah, bahkan suruh tidur doang. Tapi ada standarnya biasanya 1 sampai 2. 1 sampai 2 biasanya. Tapi di terapi psikologi juga sih kadang-kadang. Nah, yang di terapi psikologinya kan? Ya, Coach. Iya. Karena sebenarnya dia hanya merasa, dia merasa sakit fisik, padahal fisiknya nggak kenapa-napa. Yang sakit sebenarnya adalah jiwanya, psikisnya. Nah, tapi dia butuh sugesti tambahan, yaitu obat. Biasanya, ya tadi, contoh kata Mas Dimas, dikasih obat tidur supaya dia istirahat. Kalau nggak berobat tuh kesannya, dia tuh nggak selesai-selesai penyakitnya. Sebenarnya penyakitnya bukan pada fisik gitu. Pokoknya saya pernah nih punya temen yang dia keseleo gitu ya. Terus bengkak, memang sakit fisik jelas. Cuma dia bilang, "Wah, ini kaki saya retak nih, tulang saya retak nih," katanya gitu. Pokoknya harus di rongsen, pokoknya harus dibawa ke dokter bedah tulang. Aduh, saya bilang, "Mas, ini kan cuma keseleo doang." Enggak, ini pokoknya dia tuh gelisah mulu, stres. Ya udah kita bawa ke dokter, di rongsen, kelihatan ternyata nggak ada masalah apa-apa, dan baru dia tenang. Itu kan berarti bukan sekedar sakit fisik, tapi psikisnya juga sakit. Dia ingin terang-terangan harus dokter yang bilang.
Cemas berlebihan. Iya, cemasnya berlebihan. Cemas berlebihan. Dia rela ngeluarin duit lebih gitu. Karena yang penting dia bisa terbukti tenang pikirannya kan gitu. Ada yang kayak gitu. Ada lagi orang dikit-dikit merasa sakit jantung, dikit-dikit merasa sakit jantung. Udah dicek dokter jantung nggak sakit jantung juga. Coba kalau kata dokter, ini bapak sakit jantungnya normal. Oh nggak mungkin dok, dia pinteran dia. Iya kan setiap hari saya tuh gini-gini. Justru efeknya ketika seseorang merasa sakit ke badan atau dia gelisah dengan pikirannya ya, apa karena dia tadi nyimpen dendam, nyimpen marah, atau ada unek-unek yang nggak terselesaikan gitu ya, dipendam, marah dipendam bertahun-tahun, ini akan berdampak ke fisik nantinya. Akhirnya detak jantungnya kencang, pompanya juga kencang. Kalau sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darahnya banyak, itu tersumbat, nggak kuat tuh pompa darahnya tuh, apa jantungnya tuh memompa darah yang darah tersumbat, bisa jadi stroke. Atau dia stres berlebihan, cemas berlebihan, bisa jadi sakit mah. Nah, maka sebenarnya kesehatan itu tidak bisa hanya memandang fisik aja. Pikiran kita pun harus bisa dikondisikan supaya fisik kita pun menjadi sehat. Hati kita pun harus dikondisikan supaya fisik kita menjadi sehat. Gitu. Maka itulah kesehatan yang holistik dalam versi yang akan saya paparkan di pelatihan holistik terapi nanti. Gitu. Kalau hanya berbicara tentang masalah fisik, yes, dokter banyak. Kita bisa berobat ke dokter. Tapi tadi, ternyata sakit fisik mungkin bisa diobati 3 hari, kalau yang sakit-sakit biasa ya, atau seminggu gitu ya, atau 6 bulan kalau misalkan kayak seperti tuberkulosis gitu ya, atau 2 minggu kalau misalkan COVID. Tapi sakit hati, sakit pikiran bisa jadi seumur hidup. Tidak terobati. Atau takut. Terus mengatakan, emang saya orang gila? Yang datang ke psikolog, yang datang ke psikiater, yang datang ke ada pemahaman yang salah tentang sakit fikir atau sakit jiwa. Kesana sakit jiwa semua sama gila. Udah enggak. Gitu. Oke? Jadi itulah kira-kira yang harus kita perhatikan untuk kesehatan badan kita. Yang disebut kesehatan secara holistik adalah harmonisasi antara tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Kalau ini harmonis, terjadi sinkronisasi yang positif antara pikiran, tubuh, dan jiwa atau mind, body, and soul, maka nanti akan berdampak pada kehidupan. Bukan hanya pada tubuh, tapi kehidupan. Dan juga berdampak kepada alam semesta. Ini uniknya. Maka, ayo kita sama-sama pahami bagaimana sih cara membuat pikiran kita yang sehat, cara kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, gimana sih cara menggunakannya, bagaimana cara mengubah makna masa lalu kita, yang tadi contoh kayak Mas Afif atau Mas Eja yang pernah tersakiti di masa lalu, bagaimana mengubah itu, mengubah meaning hal tersebut menjadi sesuatu yang memberdayakan. Jujur, saya juga pernah ngalamin apa yang dialami Mas Afif, ya, tinggal kawin gitu ya. Tinggal kawin, Coach Farid. Jujur Mas Aktin ya, ditunggu tahun-tahun gitu ya, LDR gitu ya. LDR. Tahu-tahunya nikah. Iya, tahu-tahunya nikah. Tahu-tahunya dia nikah sama teman sendiri kan gitu. Nunggu terlalu. Namanya nungguin jodoh orang. Nungguin jodoh orang. Tapi apa saya tuh merasa udah kebal lah kayak gitu kan gitu. Akhirnya apa? Nikahnya saya ngurusin, saya bantuin. Iya.
Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Hati emang nih coach kita nih. Bagian dari cara saya untuk memerdekakan jiwa saya. Masya Allah. Harus belajar nih. Harus Panutan belajar ini, ini. Panutan ini. Panutan. Dia udah dapat bahagia gitu kan. Meskipun sakitnya tuh di sana gitu. Dapat souvenirnya enggak? Dapat souvenirnya enggak? Itu saya yang belanjain itu. Jadi unik ya. Itu pengalaman sih. Artinya saya mengatakan kepada diri saya nggak mau terjebak dengan masalah ini berlarut-larut. Saya merdekakan jiwa saya izinkan diri saya bahagia, ya sudah selesai. Sakit hatinya ya nggak usah lama-lama. Ya dia nikah sehari, sakit hati sehari aja. Itulah kira-kira ya. Oke, itu lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa mendapatkan dalam sesi yang lebih full di kelas holistic terapi, di mana rahasia saya kok bisa secepat itu move on. Nih, yang kedua, saya pernah dihianati di Malaysia. Karena saya punya perusahaan di Malaysia, kerjasama dengan orang sana, dari alumni saya yang saya bantu, kemudian kita partner, kita bikin syarikat lah kalau di sana gitu ya, perusahaan, bikin event, karena perusahaannya di bidang training center, EO, event organizer gitu. Suatu hari, ketika dia udah dapat semuanya, file-file saya di-copy, database semua di-copy, dan properti semua di sana gitu, duit juga di sana adanya, ternyata dia berkhianat. Ternyata perusahaan saya diambil dan saya yang dipecat. Keren kan? Nah, kemudian dia merasa udah mampu kali ya. Tiba-tiba dia dapat proyek pelatihan, dia sendiri nggak sanggup. Dia nanya ke saya seminggu setelah saya dipecat itu, padahal duit saya masih sama dia ada puluhan juta juga. Kemudian ya banyak lah gitu, barang-barang saya juga masih tertinggal di kantor kan. Dia nanya, Mas, apa kabar katanya? Setelah seminggu nih, alhamdulillah sehat saya bilang gitu. Ini saya mau dapat pelatihan tentang ini. Itu isinya gimana Mas ya? Materinya tentang apa ya? Ya saya kasih tahu, saya ajarin. Oke, nanti kamu cari aja file saya yang kayak gini. Udah dia jalan sendiri. Dapat dia proyeknya. Ya saya cuma alhamdulillah aja bersyukur, mudah-mudahan berkah itu aja. Tuh, mantap nggak tuh? Memaafkan baliknya tuh. lebih banyak biasanya coach. Kenapa? Baliknya lebih banyak. Katanya kan rezeki yang hilang itu bakal diganti sama rezeki yang lebih berlimpah. Mantap. Itu salah satu cara kita menggunakan pikiran dan hati. Terima kasih Mbak Maggie, keren. Super sekali. Jadi banyak mindset yang bisa kita tata ulang dalam pikiran kita supaya tadi itu kayak Mbak Maggie tuh. Salah satu mindset saya sama itu juga. Nggak bakal ketukar jika itu. Mau perusahaan udah diambil, mau dikhianatin, mau saya difitnah di mana-mana. Saya cuma bilang yang kayak gitu nggak lama kok. Nggak usah saya dibalik. Jadi kita itu, jujur ini salah satu quote terakhir di sesi ini, kita itu nggak perlu membalas. Kecuali Anda adalah panitia hari pembalasan. Silakan membalas. Panitia hari pembalasan. Beda ceritanya, beda. Gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong buat Coach Farid Wajdi yang sedang berbagi di program Alumni STMI Berbagi di bulan suci Ramadan ini untuk Indonesia Bercahaya. Saya yakin dan percaya waktu 1 jam untuk membahas ini kurang ya, 2 jam kurang, 3 jam kurang. Pengennya sampai menjelang subuh ya, menjelang sahur. Tapi apa daya, ada keterbatasan durasi, dan buat teman-teman yang rasanya kurang sekali untuk mengikuti sharing hari ini, siang ini, tadi yang disampaikan Coach Farid, insya Allah besok kita akan membahas ini secara dalam, secara tajam silet mungkin ya, yaitu tentang Certified Holistic Therapy bersama Coach Farid tuh.
Sekilas mukanya mirip saya ya, enggak ya. Mirip bintang ini ya, Furqon di Ketika Cinta Bertasbih ya. Andi Arsil tuh, mirip ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar, saya akan sampaikan dalam training ini kita akan belajar triangle of human, state of mind, human mind, and spiritual therapy world view, forgiveness therapy, reimaging therapy, kemudian kita belajar self-healing, lalu belajar self-conflict management, belajar Tazkiyah healing, dan yang lain-lain bersama Coach Farid Wajdi ya, Presiden ASEAN Hypnotherapist Association, termasuk alumni STMI ya yang membanggakan, Top 30 Sakti Saputra STMI Trainer. Ini kalau bukan di STMI, saya yakin ini biayanya investasinya investasi normal ya, yaitu 599.999. Ini ilmu keren, canggih, mutakhir, ilmu mahal. Tapi karena ini adalah program yang kerjasama dengan STMI, jadi investasinya sangat terjangkau sekali, hanya 59999. Dan itu hanya untuk 100 pendaftar tercepat ya. Jadi kalau ada yang minat, mau daftar, bisa menghubungi di nomor WA saya, itu dari kami. Kemudian yang terlambat datang ikut acara intro ini jangan khawatir, insya Allah nanti ini akan di-convert ke YouTube dan jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Dan saya dan Coach Farid selalu berdoa kepada teman-teman, semoga teman-teman bisa berdamai dengan diri ya, dan juga bisa menghadapi konflik itu, luka batin itu bisa menyembuhkannya dengan baik. Di bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk menuju bulan Syawal, Idul Fitri, untuk membersihkan hati kita. Itu saja dari saya dan Coach Farid. Mungkin mau ditambahkan dari sama Coach Farid. Halo Coach. Halo. Boleh nanya? Oh, mau nanya, silakan. Nah, ya. Ini kan sudah mulai situasi-situasi banyak yang offline nih. Kapan ini offline-nya? Mantap kalau offline nih, Coach. Nah tuh, Coach Farid tuh, ada yang request offline loh. Kalau saya lebih menggelegar, lebih mendalami itu. Oh iya, alhamdulillah. Memang betul-betul. Setuju. Kalau saya tiap hari offline. Acaranya kapan yang offline? Yang itu apa? Hipnoterapi. Atau terapi-terapi yang lain, Coach, nanti bisa kirim ke saya. Besok nanti saya saya Jumat Sabtu ini udah offline saya. Besok saya pelatihan di Depok ya. Offline hipnoterapi, CHT plus hipnograf. Saya mengkombinasikan antara NLP, hipnoterapi, dan grafologi. Jadi sebuah teknik pemberdayaan diri. Besok Jumat Sabtu offline sana. Nah, tuh, iya saya pernah lihat tuh flyernya tuh. Kalau ada yang mau daftar boleh tuh. Belum ada flyernya, belum dapat, Coach. Iya, nanti sama saya. Lambat. Atau langsung ke Coach Farid juga boleh. Coach Farid lambat nih kabarnya. Kemudian di kota mana? Di Depok. Depok mana? Mas Gofur di mana, Pak Gofur? Saya di Tanjung Barat, Coach. Oh, dekat Tanjung Barat. Itu dekat. Itu apa? Berapa kalau yang offline? Wah, ini saya nggak enak nih forum STMI. Itu beda. Nggak apa-apa kalau aja. Atau lagi. Maksud saya Coach Farid, Coach Sakti, maksudnya yang STMI sama Coach Farid itu yang offline maksud saya begitu. Nanti holistik kita bisa sih sebenarnya bulan Syawal udah bisa untuk bikin holistik terapi versi offline. Bisa aja. Nanti kita kalau yang besok ini rancang ya Coach Farid ya. Ini diskonnya lagi gede-gede ya. Diskonnya 1 juta. Kelihatan? Nah, kelihatan. Lumayan. Coach, apa tuh 1 juta? 3 kayaknya. 3,5 di diskon 1 juta. 2,5. 2,5 lah. Ini IO-nya dari satu visi manajemen. 3-in-1 workshop.
Jadi Oh iya benar-benar. hipnoterapi, Grafologi, hipnoterapi, NLP. Jauh coach. Pengen ikut. Di mana emang, Mbak? Di Di mana? Depok, Saya Depok. di Padang. Oh, Umi di Saya Saya di Padang Sulawesi, dia. Mbak. Sumatera Barat. dan Depok. Ya. Sulawesi. Jauh juga itu. Umi Widya di Sumatera. Yang enak nanti kita ke Sumatera ya Mas Sakti ya. Betul, makan keripik Masya Allah, Manado, gitu kan. sate Padang, ya enggak? Sulawesi dong, Mbak. Sulawesi Sulawesi, Coach. siap. Ya. Sulawesi saya Makan kondro. berapa kali ngisi di Makassar tuh di Makassar, bukan di Palu. Oh di Oh, di Palu Palu. belum, di Palu. Saya takut di Palu. Di Palu belum. Ah, Oleh gempa nanti. saya siap. Oleh gempa. Ya, Coach. saya siap ke Palu. Bawain tas laptopnya Coach Gimana Farid, Pak saya siap. Gofur? Siap. Mohon izin coach. Kirain mungkin price investasinya bisa mendekati di STM di MI juga. Oh, bisa. Bisa. Nanti kita Sangat coba bisa, sangat format bisa. dulu ya. Sementara Saya dengan STMI yang Coach Farid itu ini holistic therapy online. Siap. Oke. Ya nanti bisa kelas holistik paling berapa 500-an paling Mas Sakti ya? Kalau offline ya. Ya, Atau nanti Mas Sakti kita 5 juta. Ya, Ya, Umi. termasuk ini ya kabupaten kota lain kalau sudah memungkinkan offline training ya dengan protokol kesehatan, silahkan bisa ajukan ke saya dulu boleh, ke Coach Farid dulu boleh, sehingga enak ada omongan awalannya sehingga kita bisa merumuskannya bersama-sama gitu ya. Karena memang ini ilmu yang betul-betul dibutuhkan tidak hanya online tapi juga bisa online offline, dan betul offline itu lebih penjiwaannya lebih berasa gitu karena inilah sesuai judulnya holistic therapy gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini coach yang kedua coach. Insya Allah saya apalagi ya. Lagi ya walaupun kan satu deh ikut. Iya, Apa? nanti alumni B1 holistic therapy tetap bisa masuk akses, nanti kita kirimkan gitu ya. Mau receipt gitu ya, mau belajar lagi sama Coach Farid itu boleh. Ya kapan coach ini coach bus 2-nya coach? Besok pada asar pukul 15.45 sampai besok. 17.45. Bisa ya? HP dicas sebelumnya. Sebenarnya Insya Allah. kalau lebih bagus lagi memang betul kata Mas Gofur. Nanti kita bikin versi offline karena kalau misalkan online kita pada dasar sampai maghrib. Sekitar berapa sih? 2 jam ya? 2 jam setengah lah. Tapi kalau offline itu kita bisa 1 hari full. Akan lebih dalam lagi pembahasannya. Benar. Gitu. Nanti kita Plus rencanakan prakteknya. ya Coach Farid ya. Betul, karena memang keterbatasan online itu ya di situ. Kita akhirnya hanya pemaparan teori aja. Tapi kalau offline kita bisa praktek sekalian. Jadi teman-teman bisa melakukan gimana sih ketika saya membantu orang juga gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar jadi seorang terapis yang holistik. Ya kira-kira itulah. Nanti kita tunggu guru kita Mas Sakti untuk memfasilitasi offline kelas holistik ini. Asik. Baik. Ada lagi bertanya? Cukup ya? Baik. Cukup. Baik, yuk kita buka video-video kita. Kita foto bersama dengan Coach Farid Wajdi ya. Yang ingin daftar program training beliau besok ya, Holistic Therapy Batch 2 online live on Zoom meeting. Itu bisa ke saya. Silakan buka video-videonya. Kita foto bersama dengan Coach Farid. Mudah-mudahan kita bisa brandingnya Coach Farid itu adalah berdamai dengan diri ya, berdamai dengan masa lalu sehingga kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang bisa buka video boleh buka video, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Gayanya gimana Coach Farid? Gayanya gimana ya? Ada gaya atau bebas? Gayanya nggak kelihatan kan? Nah, nggak kelihatan kan? Tangan saya ke samping itu, tangan-tangan. Ada gaya khas tertentu atau bebas aja? Bebas aja. Bebas aja ya. Oke, yang penting ada kelihatan senyumnya ya. wajahnya Mas Afif dengan Mas Reza ternyata kayak gini ganteng juga. Sarangnya, Coach.
Oke, Belitung Timur itu coach. Ketemu lagi coach di serial. Lokasi di mana? Sama coach Richard. Mas Eja, lokasi di mana? Bogor sekarang sih. Mas Afif? Mas Afif sudah move on belum? Ini saya punya teman yang lagi nyari sekolah lagi. Baik, foto ya. Hitungan ketiga ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Siji. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siji. Terima kasih banyak Coach Farid ya. Kita doakan Coach Farid sehat selalu, dimudahkan urusannya, termasuk rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup program sharing ini dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan ke dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Coach Farid, terima kasih Umi Widya, Mbak Megi, Mas Suprianto, Mas Eza, Mas Beni, Mas Gofur, Mbak Fusna, Mas Harun Nurdin, Mas Alif, Mas Bakun, Mas Riahan, Mas Sutrimas, Mas Dimas, Mas Dedi Supriyadi, Mas Farid. Izin live Zoom ya. Sama-sama, makasih.